Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman pecinta YouTube-nya Indra Bekti, ya, Inbackers boleh. Dan juga mungkin Anda sedang menyaksikan kali ini lagi siap-siap untuk berbuka ya. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa dan siap-siap sambil bikin takjilnya atau nyiapin takjilnya, nonton takjil. Talk show berfaedah anti julid. Seru kan? Nah, jadi kita akan nemenin kalian untuk berbuka puasa sambil kita ngobrol-ngobrol seputar puasa atau seputar Islam atau apapun itulah pokoknya ya. Nah, sebenarnya kalau kamu mau tanya-tanya, mungkin mau nanya-nanya apapun itu, silakan di kolom chat juga boleh ya. Mau nanya-nanya dong Kak Bekti untuk next episode, boleh banget ya. Nanti insya Allah kita akan bacain. Baik, kita sudah bersama dengan Pak Ustadz yang lulusan dari Madinah nih. Wah, luar biasa sekali. Assalamualaikum Pak Ustadz Muhammad Ayub. Ahlan wa sahlan, terima kasih. Aduh, apaan tuh bahasanya tuh? Saya senang bertemu dengan Anda. Aduh, Bahar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang saya tahu cuma gitu doang. Pak Ustadz berapa lama di sana? Alhamdulillah dari SD udah di sana. Dari SD di sana? Karena Bapak bekerja di sana atau? Alhamdulillah orang tua saya sebagai kerjanya di Menteri Agama, bukan Oh, menteri tapi dari Kementerian Agama. Ya. Ngurus jadi di sana tuh ada warga negara Indonesia yang kerja di sana. Orang tua saya jadi kayak apa ya, dai-nya di situ orang Indonesia. Gitu. Wow, luar biasa banget. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz yang pastinya kan kita tahu bahwa Pak Ustadz tuh lulusan dari Madinah. Ya Allah, luar biasa. Kita pengen banget ya bisa tinggal di sana gitu kan ya. Itu rasanya rahmatnya luar biasa. Nah, sekarang kita ketemu langsung nih. Bau-baunya aja masih malaikat masih ngikut kayaknya nih ya. Nah, ini kita ngomongin seputar puasa. Nah, mungkin masih banyak netizen atau mungkin yang mungkin mereka yang baru mendalami agama dan baru mungkin mulai puasa ya, baru mulai puasa. Ada ini saya orang dekat saya yang memang puasanya tuh suka bolong-bolong gitu. Nah, tapi sebenarnya tuh hakikat puasa itu seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah kalau hakikat puasa itu bukan sekedar puasa maksudnya kita atau menahan mulut kita dari makan dan minuman, bukan sekedar itu. Tetapi juga menahan diri dari kedosaan. Ya, itu sangat penting. Ya, selain itu adalah yaitu menahan diri kita dari minuman dan makanan dan apapun itu yang masuk ke ma'idah, ke apa ya, ma'idah itu bahasa Indonesia ya? Itu ma'idah. Al-ma'idah bukan usus atau yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, seperti misalnya nih rokok ya. Itu ada khilaf antara ulama. Ada yang nyebut mungkin ada yang nyebut itu enggak membatalkan puasa karena dia enggak masuk. Ya, tetapi kalau istilah dalam bahasa Arab mengisap rokok itu disebutin syurbat dukhan. Syurb itu minum. Ya, kenapa disebut? Karena itu juga ada yang sebagian masuk walaupun lebih banyaknya keluar, tapi ada sebagian yang masuk ya. Maka itu juga nggak boleh, maka membatalkan. Selain itu juga ya itu kita harus menjauhin diri kita dari dosa-dosa, mata kita dari dosa ya, tangan atau kaki itu semua. Karena bulan Ramadan bulan yang pertama bulan Al-Quran ya, Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga di bulan Ramadan ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala udah menyebutkan pintu surga terbuka buat orang yang mukmin. Dia jika meninggal di bulan Ramadan insyaallah tempatnya di surga. Pintu neraka pun ditutup. Setan-setan juga yang di bumi yang keliaran mereka juga diikat. Ya, maka berarti kita udah dikasih kesempatan pada Allah ya bahwa bulan Ramadan ini bisa kita fokus lebih ibadah. Berbanyak ibadah di bulan Ramadan. Bukan sekedar Ramadan tapi di bulan-bulan berikut juga. Tetapi lebih fokus di Ramadan karena pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, dengerin itu ya. Jadi hakikat puasa enggak cuman bawaannya pengen ngabuburit doang atau mungkin ngabuburit ngerti Pak? Nggak ngerti ya. Baru di Indonesia tuh berapa lama? Ini sekarang jalan ketiga. Berjalan ketiga? Iya. Ngabuburit aja nggak tahu. Ngabuburit itu kayak mau buka puasa, itu kayak kita siap-siap terus kita bareng-bareng sama orang-orang. Ngabuburit itu sambil jalan-jalan,
Terus kita mau buka puasa itu kita ke mall biasanya gitu. Jadi bukan yang ngaji Pak, kita ke mall, kita cari takjil, cari Itu makanan baru tahu. buka puasa. Biasanya kalau di Saudi ya namanya di sana udara panas ya, dan bukan seperti di Indonesia lembab dan mungkin haus enggak ya, enggak begitu seperti di Saudi. Jadi kita kalau udah asar tinggal nunggu aja di masjid baca Quran sampai nunggu waktu maghrib. Tuh, enak itu bagus begitu. juga, bagus sama kita malah baca Quran daripada jalan-jalan ke mall. Iya sih, benar juga sih. Iya. Nah, sebenarnya kalau puasa itu di awal itu di masa apa sih? Mulai puasa itu? Mulai puasa itu adalah di tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah. Ya, 2 Hijriah saat Nabi hijrah ke Madinah tahun 2 Hijriah. Mulailah Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya, itulah ayat turun, maka Allah memfaridahkan puasa kepada seluruh hamba. Ya. Jadi saya artinya itu adalah puasalah kamu seperti orang-orang sebelum kamu yang berpuasa. Betul, ya. Maksudnya tuh orang-orang sebelum kamu tuh siapa? Ya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Karena puasa ini bukan sekedar di umatnya Nabi Muhammad, tapi umat yang sebelumnya juga. Seperti misalnya kisahnya Musa alaihissalam. Ya, umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Mereka pun puasa di hari yang pas Allah menolong Musa dari Fir'aun. Pernah Nabi SAW melihat ada orang-orang Yahudi yang mereka puasa di hari Sabtu. Ya, menanya, kenapa kalian pada puasa di hari Sabtu? Orang-orang Yahudi menyebutkan, "Dzaka yaumun najjallahu fihi Musa." Ini hari yang Allah menolong Musa dari Firaun. Berarti orang Yahudi berpuasa. Ya, kemudian Nabi menyebutkan, kita umat Nabi Muhammad lebih utama daripada kalian orang Yahudi. Dan itulah ada puasa di hari itu. Baik. Nah, kemudian ini menahan diri nih dalam konsep puasa. Aplikasinya tuh terhadap apa sih, menahan diri terhadap apa gitu yang kita tahan itu? Ya, selain tadi kita menahan diri dari makan dan minum, juga menahan diri dari segala dosa. Ya, karena kita tahu sabar, ya ulama membagikan dengan 3. Ya, ada sabar yang pertama, ada taatillah. Kita walaupun taat ibadah, misalnya kita puasa itu ibadah. Ya. Dan tentu perlu kesabaran. Karena kalau kita nggak sabar, baru sahur pagi udah Mau makan lagi? mau makan. Dan kalau orang nggak sabar mau makan lagi. Bener. Ya. Nah, maka kita sabar dalam taat. Nah, itu diantar bagian sabar. Dan juga ada as-sabru ala ma'siyatillah. Ya, sabar terhadap apa? Kita jangan sampai berbuat dosa. Karena orang kadang melihat ada dosa, ya, melihat misalnya dia misalnya suka yang disebut misalnya pacaran. Pacaran dalam hukum Islam itu tentu hal yang haram ya, tidak boleh. Dia mau pacaran, tapi dia sabar, udahlah jangan yang meninggalkan pacar itu. Dia karena sabar, itu bagus. Dan juga sabar yang ketiga adalah ala aqdarillahil mu'limah. Tiap takdir yang kita nggak suka, ya kena musibah, kita harus sabar. Ya, berarti ini juga penting dalam puasa, kita harus sabar karena ini ibadah, agar pahala kita insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh. Jadi buat kamu yang mungkin suka ngabuburit tuh pacaran ya kan, itu jauhkan. Terus ada asmara subuh. Nah, itu suka gitu Pak, di Indonesia tuh ada asmara subuh namanya. Jadi mau sholat asmara subuh, jadi setelah sholat subuh di masjid, nah mereka jalan-jalan gitu sampai matahari terbit gitu. Itu kadang suka berdua-duaan gitu. Itu nggak boleh berarti ya, kita harus sabar menahan itu semua. Ya. Kita yang pertama nih, bulan Ramadan ini bukan bulan buat makan-makan atau bulan buat jalan-jalan. Iya. Tapi bulan untuk fokus ibadah. Karena di antara semuanya bulan nggak ada pahala kita dilipat gandakan kecuali bulan Ramadan ini. Ya, maka kita berbanyak puasa, berbanyak ibadah. Kita nggak tahu usia kita ini sampai kapan. Iya. Ya, setiap kita misalnya di bulan-bulan selain Ramadan, kita doa Allahumma balighna Ramadan. Itu doa juga yang ulama salafus salih mereka berdoa, ya Allah sampaikanlah kepada kami di bulan Ramadan dan kami keadaan sehat. Masa sehingga kita udah diberikan pada Allah nikmatnya kita menghadapi bulan Ramadan, kita malah tidak semangat buat ibadah, malah menyia-nyiakannya gitu ya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan bulan Ramadan suci. Nah, ini Pak Ustadz, ini kan biasanya ada yang bilang nih, gue bukan ngomongin orang, tapi ya gitu misalnya, terus dia ngomongin orang itu sebenarnya itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Kadang kan bisa jadi pelajaran juga buat kita gitu, atau ambil hikmahnya. Batasannya tuh apa gitu Pak Ustadz untuk kita ngomongin orang tuh? Ya Allah, itu hal yang
hal yang sangat kita mungkin banyak yang melakukan Ya, itu, padahal betul. itu hal yang sangat dilarang oleh Islam. Ya, sehingga Allah melarang itu di Quran. Ya, kalau udah ada pelarangan dari Quran, bukan dari sunnah Nabi, tapi dari Quran. Ya, Allah menyebutkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, jangan sampai kita menjelek-jelekkan orang. Ya, karena itu artinya ghibah. Ghibah itu dalam bahasa Arab, ya apa artinya? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebut-nyebutin orang apa yang dia tidak suka. Ya, misalnya kita ngobrol, itu ada si abang-abang yang itu yang dia apa ceritanya yang jelek. Ya, itu hal yang di Quran disebutkan ghibah. Ya, itu dosa yang sangat besar. Sehingga di Quran menyebutkan ini seperti apa? Seperti kita memakan daging yang bangke atau bangke ya. Bangke saudara kita sendiri. Iya, saudara kita. Ya Allah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan. Ini di Quran. Ya, jadi itu hal yang ya na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang itu. Maka mulut ini kita harus benar-benar menjaga. Ya, Nabi SAW mudah menjamin kepada kita, man yadman li ma baina fakkayhi wa ma baina fakhidhayhi adman lahu jannah. Hadis Nabi yang bisa menjamin dirinya, menjamin antara fakkai ini, antara ini sama ini, dan antara maksudnya ya maluan sama antara ini yang mulut, dia bisa menjamin tidak berbuat dosa, maka Nabi menjamin tempatnya di surga. Ya Itu Allah. sangat bahaya, itu hal yang ya benar-benar kalau kita mau dapat surga, jagalah dua itu. Betul, betul. Jaga tuh dua itu ya Allah. Baik. Nah, ini kita sambil nunggu buka puasa nih, sering kan ya kita sambil buka-buka sosial media gitu kan ya. Terus misalnya ada satu foto yang lagi ramai nih gitu, dan sebagai netizen ya yang update gitu, kita ikutan lihat juga pas ada komentar yang apa ya, kita mungkin nggak sabar gitu menulis aja gitu, ikutan gitu ngomentarin. Sebenarnya kita komentarinnya mungkin ada yang jadi kita tuh nggak sabar untuk mau coba komentar yang mungkin kurang bagus juga gitu maksudnya. Jadi kita komentar yang ya udah jadinya malah membuli, malah menghujat gitu tuh, gimana tuh Pak Ustadz? Itu kan tapi tangan bukan mulut ya kan? Jadi Iya. suruh jaga mulut. Nah ini kita tangan kita. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Baik, kita misalnya ini tangan ya, Mm-mm. tetapi tangan ini dibaca. Iya. Baca melalui mulut. Kita pun kalau nggak punya ucapan-ucapan, karena walaupun tulisan-tulisan ini asalnya dari mulut juga, ya sama. Jadi kita walaupun ini kita ada orang yang membuli-buli kita, Iya. menjelek-jelekin kita, bagaimana sih cara Islam menghadapi itu? Ya, Islam itu dia. menyebutkan pada kita kalau kita ingin orang yang mulia, maka fa'arid 'anil jahilin. Itu di Quran. Jauhilah orang-orang yang dia udah membuli kita, jauhilah dia. Jadi ada orang yang menjelekkan kita, kita udah jangan, istilahnya jangan menghadapi mereka, udah jauhin. Fa'arid gitu. 'anil jahilin. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini di Quran. Kalau ada orang-orang jahil yang dia seorang jahil yang membuli kita atau menjelek-jelekin kita nggak usah membalas dia. Kenapa? Karena Allah yang akan mengasih kita pahala. Selama ada orang banyak yang dia riba yang tadi kayak membuli atau menjelek kita, kita kalau sabar, diam, Allah akan membalas kita pahala. Ya, maka Islam menyebutkan kita wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jauhin, udah. Itulah sifat-sifat orang muslim yang baik. Ya, ada komentar yang tidak baik, kita menjauhin. Ngapain kita ikut campur orang? Ngapain kita menilai atau menghakimi orang? Ya. Betul. Karena ya sebaik-baik istilah kita, walaupun merasa diri kita baik, orang lain lebih baik daripada kita. Jangan sampai merasa kita ini lebih baik daripada orang lain. Setuju. Tuh seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang mau ngomentarin itu udah pasti sama aja ya, kayak mulut juga tuh tangan ya, Kayak mulut. sama aja ya. Baik. Ya, Dan kalau misalnya kita dibully, kita mending jauhin aja, nggak usah kita balas juga, saling balas-balasan ya. coba Capek. kalau ada orang yang menjelekin kita doain aja ya, mudah-mudahan kamu dapat hidayah. Itulah. Itu lebih baik daripada kita harus doain harus aja kita dah. ajak berantem kan ya, daripada itu ya. Jangan aja. Karena kalau ada berantem malah apa? Ikut berantem, jadi malah yang ada dia bisa ke polisi, bisa kemana ya. Tapi coba kalau kita mencegah dia dengan terima kasih, barakallahu fik, pasti dia bisa diam. Udah, kalau ada orang menjelekin kita, memerahin kita kalau nyebutin barakallahu fik, syukran, terima kasih, dia diam udah. Karena dia merasa ya saya salah ya, ini orangnya saya. Tapi kalau kita berantem, lo yang begini, bener-bener. yang ada Makin berantem, bener. yang ada makin parah. Betul, Ya. betul, setuju Pak Ustadz. Oke, baik kalau gitu Pak Ustadz, terima kasih banyak nih, seru banget ini pembicaraan kita hari ini. Nah, sekarang ini kan kira-kira untuk kamu yang udah nyiapin takjil, sesaat lagi kita akan berbuka puasa, dan yang paling penting adalah kita buka puasanya sama yang sehat-sehat, yang manis-manis. Seperti sekarang ini saya berada di tempat yang luar biasa, namanya adalah Yordania Kebab. Ini juga miliknya Pak Ustadz Muhammad Ayub ya. Nah, jadi di sini juga ada kebab-kebabnya enak-enak.
Dan yang paling penting juga ada ini dia nih. Ya, susu kurma. Duh, enak banget ini susu kurmanya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Ustadz. Sehat-sehat selalu, Amin, dijauhi sama-sama. dari mara bahaya, Amin. dan puasanya lancar. Iya, amin. Kita pamitan dan selamat berbuka puasa untuk kamu semua ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.